Puji Tuhan, Shalom Bapak Ibu Saudara yang di rumah dan dimanapun Bapak Ibu berada saat ini. Puji Tuhan kita masih diberikan kesempatan untuk kita dapat beribadah. Dan hari ini mari kita sungguh-sungguh merindukan Tuhan dengan segenap hati kita. Dan biarlah di minggu pagi ini kita datang merendahkan hati, kita mau arahkan segenap hati kita mau arahkan segenap kehidupan kita untuk kita mau datang kepada Tuhan. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Kita satukan hati kita. Bapa, kami mengucap syukur untuk kasih karunia-Mu Tuhan atas setiap kami, sehingga kami masih dapat beribadah semua karena kemurahan-Mu. Dan biarlah Tuhan kami tidak menyia-nyiakan waktu yang Tuhan berikan, kesempatan yang Tuhan berikan kepada setiap kami. Biarlah kami boleh beribadah dengan sungguh Tuhan, dan semuanya yang kami lakukan biarlah menyenangkan hati-Mu, dan biarlah hanya nama-Mu saja yang ditinggikan. Ini rindu kami Bapa, umat-Mu. Biarlah kami datang dengan kerendahan hati. Kami mau merendahkan diri di hadapan Tuhan. Kami perlu Engkau lebih dari apapun Bapa. Mari jamah setiap kami percaya bahwa Roh Kudus-Mu yang menuntun setiap kami. Karena darah-Mu yang telah menyucikan setiap kami, sehingga kami boleh layak bersekutu dengan Engkau Tuhan. Terima kasih, segala pujian, hormat, syukur hanya bagi-Mu. Haleluya, amin. Thank you Jesus. Sungguh besar kasih-Mu atas setiap kami Bapa. Kemanakah aku dapat pergi, menjauhi Roh-Mu yang suci, Kau sahabat, dan Kau dekat. Bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaan-Mu, sungguh mulia dan berharga. Sungguh besar pengorbanan-Mu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Oh, sungguh besar, sungguh indah yang Kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah. Mari kita pujikan dengan segenap hati kita. Katakan kepada Tuhan, kemanakah aku dapat pergi, menjauhi Roh-Mu, yang suci, Kau sahabat, dan Kau dekat. Bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaan-Mu, sungguh mulia dan berharga. Sungguh besar pengorbanan-Mu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti.
terselami bagiku. Sungguh indah, sungguh indah, sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah, sekali lagi katakan dengan segenap hati kita, sungguh besar, sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah, sungguh indah, sungguh indah. Mari sembah Dia Yesus. Oh Tuhan yang sungguh mulia, hanya Engkau Yesus, hanya Engkau Tuhan. Haleluya. Yeah, 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 yeah. Kami sembah Kau Yesus, kami agungkan Engkau Tuhan. Oh, mari bermazmur bagi Dia, tinggikan namanya, hanya Dia Yesus yang layak dipuji, yang layak disembah. Selain Kau tiada yang lain, hanya Engkau satu-satunya Tuhan Juru Selamat umat manusia yang telah serahkan nyawanya untuk gantikan kami. Oh, ya Ralam ya haleluya. Ya Ralam ya Ralam ya Ralam ya Ralam ya segera. Haleluya.
Pagi hari ini kami sungguh merendahkan diri di hadapan-Mu Tuhan. Kami sadar tidak ada satupun yang dapat kami banggakan. Tidak ada satupun yang dapat kami andalkan selain Engkau, Yesus, satu-satunya Tuhan kami, kekuatan kami, sumber kehidupan kami, sumber kedamaian kami. Hanya Engkau tempat kami berlindung Bapa, dan hanya di dalam Engkau kami rasa aman, kami rasa damai, bahwa setiap kami lebih dalam lagi Bapa, bersekutu denganmu, menikmati hadirat-Mu ya Roh Kudus. Pimpin kami ya Roh Kudus, bawa kami lebih dalam mendekat kepadamu Yesus. Biarlah pagi hari ini tidak ada satupun yang terlewatkan Tuhan. Engkau jamah setiap kami, dimanapun kami berada. Kami percaya kuasa-Mu tidak terbatas oleh tempat, kuasa-Mu tidak terbatas oleh apapun Tuhan. Oleh sebab itu kami serahkan ibadah ini di dalam tangan Tuhan. Pimpin setiap kami, bahwa setiap kami Yesus mengalami kasih-Mu, mengalami lawatan-Mu, sehingga setiap kami boleh dikuatkan. Kami yang lemah kami boleh kembali diteguhkan iman kami Bapa. Bersamamu, hanya bersamamu Tuhan, jiwaku tenang, hanya di hadirat-Mu kami dipulihkan, kami disembuhkan. Yeah, yeah. Shikara moya se, shikara la ya biarlah segala yang bernafas memuji dan menyembah Engkau Tuhan yang berkuasa atas segalanya, langit bumi memuji kebesaran-Mu.
kami percaya hadirat-Mu ada di tengah-tengah kami Tuhan. Di tengah-tengah setiap hati yang haus dan rindu akan Engkau. Kau nyatakan kuasa-Mu lebih besar lagi Yesus. Thank you Lord. Thank you Jesus. Biarlah semua yang bernafas memuji mengeluh-elukan Engkau Tuhan. Sebab hanya Engkau satu-satunya Tuhan atas seluruh semesta. Engkau satu-satunya Tuhan yang layak dipuji dan disembah. Terima kasih Tuhan. Alam semesta melukiskan kebesaran Tuhan. Bumi dan surga menyanyikan kebesaran nama-Mu. Hosana, Hosana. Layak dipuji disembah, Kaulah yang bertata dulu sekarang dan selamanya. Raja atas segala raja, nama-Mu besar termulia. Alam semesta melukiskan kebesaran Tuhan. Bumi dan surga menyanyikan, katakan dengan segenap hati, kebesaran nama-Mu. Hosana, Hosana, Hosana. Layak dipuji disembah, Kaulah yang bertata dulu sekarang dan selamanya. Raja atas segala raja, nama-Mu besar termulia. Layak dipuji, layak dipuji disembah, Kaulah yang bertata dulu sekarang dan selamanya. Raja atas segala raja, nama-Mu besar termulia. Katakan Hosana, Hosana, Hosana.
kasih Tuhan, segala pujian, syukur, hormat hanya bagi Engkau Yesus. Dan kami umat-Mu siap untuk memuji, meninggikan Engkau. Mari Engkau yang siap bersama-sama katakan amin. Mari kita puji Tuhan dengan segenap hati kita. Sebab ada kuasanya yang dahsyat atas engkau dan saya. Kuasa yang sanggup mengalahkan segala sakit penyakit, segala ketakutanmu. Hanya nama Yesus, nama di atas segala nama. Mari bersama-sama puji Dia dengan segenap hati. Namanya Tuhanku, menara yang teguh, kota benteng perlindunganku, Allah yang perkasa, Dia Bapa yang kekal, gunung batu keselamatanku. Dengan iman katakan, Engkau yang termulia di bumi di surga, termasyhur perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal, ada kuasa dalam nama Yesus. Mari bersukacita bersama-sama, kita serukan namanya Yesus, nama di atas segala nama, nama yang kekal. Namanya Tuhanku, menara yang teguh, kota benteng perlindunganku, Allah yang perkasa, Dia Bapa yang kekal, gunung batu keselamatanku. Engkau yang termulia di bumi di surga, termasyhur perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal, ada kuasa dalam nama Yesus. Sekali lagi
Bapak Ibu Saudara dimanapun kita berada, kita percaya bahwa hanya Yesus satu-satunya Tuhan, hanya Yesus satu-satunya Raja di atas segala Raja. Amin. Namanya berkuasa atas setiap kita. Amin. Mari sekali lagi kita puji Tuhan dengan segenap hati kita. Tuhan hadir. Setiap hati kami, amin. Roh-Mu membangkitkan, Roh-Mu membebaskan, kebesaran-Mu dinyatakan, diselamatkan untuk menyembah. Datanglah kerajaan-Mu di dunia, di hadapan tatamu seluruh jiwa menyatu, nyanyikan pujian senada dengan surga. Kami datang bersatu, sembah puji nama-Mu, semesta bersuka senada dengan surga. Hadirat Tuhan dinyatakan bagi setiap mereka yang haus dan rindu akan Tuhan. Dan kita percaya di mana hadirat Tuhan dinyatakan, di situ kemenangan akan kau peroleh. Tuhan Engkau hadir, kuasa-Nya mengalir, melawat setiap hati kami. Roh-Mu membebaskan, Roh-Mu membangkitkan, kebesaran-Mu dinyatakan, Diselamatkan untuk menyembah. Datanglah kerajaan-Mu di dunia, di hadapan tatamu seluruh jiwa menyatu, nyanyikan pujian senada dengan surga. Kami datang bersatu, sembah puji nama-Mu, semesta bersuka senada dengan surga. Di hadapan tatamu seluruh jiwa menyatu, nyanyikan pujian senada dengan surga. Kami datang bersatu, sembah puji nama-Mu, semesta bersuka senada dengan surga. Biarlah pagi hari ini setiap yang bernapas memuji dan menyembah Engkau, Yesus Tuhan. Mari naikkan syukur-Mu, puji Dia dengan segenap hatimu, puji Dia dengan segenap kekuatan-Mu, sebab ada kuasa dalam puji-pujian. Haleluya. Terima kasih Yesus Tuhan buat hadirat-Mu, di hadapan tatamu seluruh jiwa menyatu, nyanyikan pujian senada dengan surga. Kami datang bersatu, sembah puji nama-Mu, semesta bersuka senada dengan surga. Di hadapan tatamu seluruh jiwa menyatu, nyanyikan pujian senada dengan surga. Kami datang bersatu, sembah puji nama-Mu, semesta bersuka senada dengan surga.
Biarlah seperti di dalam kitab Wahyu di mana tua-tua itu tersungkur di hadapan Tuhan ketika melihat anak domba itu. Biarlah setiap kita juga memiliki hati yang demikian. Amin. Kita mau sungguh-sungguh tersungkur memuji dan menyembah Tuhan dengan segenap hati. Mari kita siapkan hati kita untuk kita bersama-sama mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Dan sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, kita naikkan satu pujian. Gunung yang tinggi, lewat lembah yang gelap, tangan Tuhan terbuka untuk menolong. Apa yang tidak mungkin, Tuhan pasti kerjakan. Tetap percaya mengandalkannya. Apa yang ku alami kini tak membuat hati berpaling darimu. Satu hal yang aku mengerti, segala pencobaan tak melebihi kekuatanku. Mari pujikan dengan segenap hati. Lewat gunung yang tinggi, lewat lembah yang gelap, tangan Tuhan terbuka untuk menolong. Apa yang tidak mungkin, Tuhan pasti kerjakan. Tetap percaya mengandalkannya. Apa yang ku alami kini tak membuat hati berpaling darimu. Yang aku mengerti, segala pencobaan tak melebihi kekuatanku. Apa yang ku alami kini tak membuat hati berpaling darimu. Mengerti, segala pencobaan tak melebihi kekuatanku. Katakan dengan imanmu. Apa yang ku alami kini tak membuat hati berpaling darimu. Yang aku mengerti, segala pencobaan tak melebihi kekuatanku. Mari engkau yang saat ini mungkin engkau mengalami ketakutan, kekhawatiran, persoalan, pergumulan yang begitu berat. Mari datang kepada Tuhan, percayalah bahwa apapun yang kau alami Tuhan peduli. Dan tidak ada satupun di dalam setiap kita Tuhan mengizinkan masalah melebihi apa yang dapat kita atasi. Tuhan pasti sanggup untuk menolong engkau dan saya. Terima kasih Tuhan. Tangan Tuhan sedang untuk masa depanku, untuk masa depanmu. Takkan dibiarkannya ku
percaya, ku percaya. Apa yang ku alami kini tak membuat hati berpaling darimu. Satu hal yang aku mengerti, segala pencobaan tak melebihi kekuatanku. Saya undang hambanya. Apa yang ku alami kini tak membuat hati berpaling darimu. Satu hal yang aku mengerti, segala pencobaan tak melebihi kekuatanku, tak melebihi kekuatanku, tak melebihi kekuatanku. Terima kasih Bapak buat pagi hari ini. Kami bersyukur karena Engkau Allah yang setia ada bersama dengan kami. Kami bersyukur memiliki Engkau Tuhan dalam kehidupan kami. Kami bersyukur Engkau lah yang memilih kami untuk menjadi milik kepunyaan-Mu. Engkau yang menjagai, meneguhkan, membimbing kami. Bahkan sampai detik ini Tuhan, kami ada karena anugerah-Mu. Terima kasih Bapa yang baik. Kami sebentar akan mendengarkan firman-Mu sekali lagi. Mari urapi setiap kami, agar kami semua, baik yang di sini, baik hamba-Mu, baik yang di rumah, kami semua sama-sama diberkati Tuhan, dilawat Tuhan, dibangkitkan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus kami siap. Haleluya. Amin. Shalom. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara di rumah, lama tidak ketemu ya, tapi kita semua ada di dalam perlindungan Tuhan. Amin. Kita disatukan di dalam roh, di dalam doa. Ya Tuhan ada senantiasa bersama dengan kita. Puji Tuhan, pagi hari ini saya diberikan kesempatan untuk menyampaikan firman Tuhan. Terima kasih untuk kesempatan ini. Dan saya bersyukur bahwa kita memiliki Tuhan yang dahsyat. Pasti Bapak Ibu setuju dengan saya bahwa kita memiliki Tuhan yang luar biasa baik. Dia Tuhan yang dapat kita andalkan. Amin Bapak Ibu. Kalau boleh diberikan, tema ya. Biasanya tanya apa temanya khotbah ya. Pagi hari ini saya memilih tema perenungan firman Tuhan pagi ini yaitu choose to believe in English. Memilih untuk percaya. Puji Tuhan. Bapak Ibu, fakta hari-hari ini, saya kemarin baca di Google ya, setiap hari selalu up to date pasti Bapak Ibu di rumah juga ya. Kita terus membaca berita-berita hari-hari ini. Fakta itu ada sekitar 25.773 orang terkena COVID-19. Masih mungkin topiknya masih sama ya. Sembuh Bapak Ibu 7.015 dan meninggal 1.573. 65% penderita itu ada di mana Bapak Ibu? Ada di provinsi kita, yaitu di Surabaya. Dan kabar-kabar yang lain yang menyertainya kabar-kabar buruk Bapak Ibu. Kabar-kabar buruk dulu ya. Yang kita dengar meningkatnya stres. Ya, banyak orang stres karena kehilangan pekerjaan ya. Bahkan orang-orang kaya pun mengalami hal yang sama karena mereka income menurun dengan tajam. Saya baru baca juga berita ada seorang aktris ya dari India ya, bunuh diri. Karena apa? Karena sepi job. Waduh, sampai sedemikian. Bahkan beberapa waktu yang lalu ada yang posting. Ini, TV dibanting Bapak Ibu. TV dibanting. Karena beritanya cuma itu
corona. Dan buruk semua, akhirnya pusing. Sudah harus di rumah saja. Putar TV, beritanya itu saja. Semakin menakutkan ya. Sekalipun PSBB mulai dibuka. Tetapi masih saja sebenarnya bahaya itu masih ada ya. Tetapi karena perhitungan pemerintah memperhitungkan segalanya, ekonomi juga, sehingga PSBB mulai dibuka supaya hidup kembali ekonomi ya, dengan protokoler kesehatan yang ketat, Bapak Ibu. Mau tidak mau kita menghadapi hal seperti ini. Mungkin saya sebagai orang tua ini lebih sekarang, kalau dulu mungkin tidak seperti sekarang ya, anak-anak muda yang belum menikah, belum punya anak, mungkin tidak akan seperti orang-orang yang dewasa yang sudah punya anak, yang sudah punya keluarga, ya, yang sudah berumah tangga. Mereka pikirannya akan lebih detail, khawatirnya akan lebih besar karena memiliki tanggung jawab. Jangan-jangan nanti kalau misalnya sampai terjadi sesuatu yang buruk kepada kita, bagaimana anak kita, bagaimana orang tua kita yang masih punya orang tua, banyak hal. Bagaimana ini, bagaimana itu, Bapak Ibu. Sampai detik ini kekhawatiran itu terus mengancam ya, terus ada di sekitar kita. Kita puji Tuhan setiap minggu, setiap hari kita selalu diteguhkan oleh firman Tuhan. Amin. Kita mengucap syukur Tuhan itu memelihara kita melalui firman juga, Bapak Ibu. Ya, firman-Nya memelihara kita. Tuhan mengirimkan firman-Nya setiap saat, setiap detik kalau kita mau peka, Bapak Ibu. Ketika saya memikirkan, saya merenungkan, pusing Bapak Ibu kalau memikirkan kita harus hidup bersih, harus menjaga diri sedemikian rupa karena lawan kita ini tidak kelihatan, ya. Suami saya bilang, kalau kelihatan enak, bisa dipukul, dikaplok istilahnya orang Jawa ya, atau digites ya. Nah ini enggak kelihatan dan ada di mana-mana ya. Kita begitu menjaga kebersihan luar biasa. Cuci tangan setiap hari. Lah tapi rambutnya, lah tapi kakinya, tapi apa harus setiap saat. Sudah cuci tangan keluar lagi, pegang pintu. Lah pintu yang megang orang banyak. Sudah, cuci tangan lagi. Keluar ke mana-mana. Itu orang belum tentu menjaga kebersihan seperti kita dan sebagainya. Ada banyak kekhawatiran ya. Lama-lama bisa stres sama pusing ya. Tapi ketika saya memikirkan Tuhan selalu memberikan penghiburan ya. Mau tidak mau kita harus menghadapi hal ini ya. Goliat, kita seperti Daud, kita mau tidak mau harus menghadapi Goliat yang enggak kelihatan, sekalipun kecil dia itu sangat mematikan, kata para ahli. Demikian. Nah, ketika saya merenungkan apa yang sedang terjadi, kekhawatiran yang ditawarkan, yang dihembus-hembuskan oleh media ya, Bapak Ibu. Ada firman Tuhan di dalam Yudas 1 ayat 20. Akan tetapi kamu, Yudas 1 ayat 20. Akan tetapi kamu saudara-saudariku yang kekasih, bangunlah dirimu sendiri di atas dasar imanmu yang paling suci. Dan berdoalah dalam Roh Kudus. Bangunlah dirimu sendiri di atas dasar imanmu yang paling suci. Ada sebuah resep yang Tuhan mau hari-hari ini, bahkan untuk ke depan terus. Tuhan mau kita membangun diri sendiri. Setiap kita. Sekarang itu kita tidak bisa mengandalkan iman orang lain, ya. Kita harus membangun diri sendiri di atas dasar iman yang paling suci, Bapak Ibu. Apa itu? Paling suci itu murni, sejati. Iman yang mula-mula kita punya, yang sederhana, yang hanya percaya kepada Tuhan. Ya, Bapak Ibu, kalau kita mau melihat hal-hal yang menakutkan di sekitar kita, bahkan hal yang akan datang, yang diprediksi, yang bisa menggetarkan ya, kita, apalagi sebagai orang tua, kita punya anak dan sebagainya, bagaimana anak kita, bagaimana masa depannya dan sebagainya ya. Banyak hal itu kalau mata kita tertuju kepada itu, Bapak Ibu, itu akan membuat kita takut.
takut memang, khawatir pastilah. Apalagi terus baca itu ya. Tidak hanya kita, bahkan orang-orang di luar. Tetapi kalau kita membangun diri sendiri di atas dasar iman yang paling suci, berarti kita kembali, mari kita kembali memandang kepada Tuhan. Mata yang tertuju kepada Tuhan. Mau enggak mau kita harus menghadapi Goliat ini, ya. Seperti kita keluar tuh kita seperti ada ranjau di mana-mana. Kita enggak tahu di mana. Dan saya sangat menyadari semua itu karena anugerah. Kalau saya masih hidup, Bapak Ibu masih hidup, ya, masih bisa bernafas dengan lega. Itu semua anugerah Tuhan. Saya merasakan itu anugerah dan perlindungan Tuhan. Kalau enggak mungkin. Karena terlalu banyak celah yang kalau secara logika kita pasti semua kena. Karena celahnya terlalu banyak. Tapi kalau bisa sehat sampai hari ini, itu saya sangat percaya itu karena Tuhan. Sak bersih-bersihnya kita, ya. Sak bagaimana kita menutup diri bagaimanapun, ya. Kalau tidak ada perlindungan Tuhan, ya jebol. Ada salah satu orang, ya ini dia ada di Amerika ya. Dia begitu bersihan, dia di rumah saja. Dan dia nggak keluar sama sekali, sangat bersihan. Tapi akhirnya dia juga kena terpapar. Karena apa? Ternyata punya selidik. Karena dia online GoFood terus, ya. Ternyata itu virus datang melalui bungkus makanan yang dia terima dari orang petugas yang mengantarkan. Bapak Ibu, jadi saya pikir, aduh Tuhan, tidak bisa. Sak bersih-bersihnya kami tidak bisa tanpa pertolongan Tuhan. Kalau tanpa perlindungan Tuhan tidak bisa. Tidak mampu sudah Tuhan. Sudah tidak mampu. Akhirnya Bapak Ibu, mau tidak mau kita harus menghadapi Goliat ini. Mau tidak mau kita harus seperti Daud. Di dalam 1 Samuel 17 ayat 37 dikatakan seperti ini. Tuhan yang telah melepaskan aku dari cakar singa dan dari cakar beruang, Dia juga akan melepaskan aku dari tangan orang Filistin ini. Itu. Bapak Ibu, ketika saya merenungkan ini, iya betul Tuhan. Ingat kembali kepada Tuhan kita yang luar biasa itu Bapak Ibu. Ketika kita menghadapi tantangan hari-hari ini, tantangan ekonomi, tantangan penyakit, sakit penyakit, kita harus ingat kepada Tuhan yang dulu pernah tolong kita. Ya, sudah berapa kali ketika saya merenungkan, sudah berapa kali Tuhan ingatkan, aku tolong kamu. Sudah berapa kali, iya Tuhan, ya. Sudah berapa kali saya mengalami kesulitan dalam hidup, ya. Mengalami tantangan, tapi toh Tuhan juga tolong. Nah, saat-saat ini saya percaya seperti Daud, kalau kita percaya Tuhan yang sama itu juga akan melepaskan kita dari segala ketakutan, dari segala kekhawatiran, dari segala sakit penyakit, dari segala virus, dari segala ketakutan yang ada, Bapak Ibu. Iya ya Tuhan, kalau ada Tuhan, itu loh, apa yang tidak bisa? Iya ya Tuhan, kembali saya diingatkan, pandang kepada Tuhan. Petrus bisa berjalan di atas air. Dia ada di tengah lautan yang gelap, ya, badai. Kemudian sama murid-murid di perahu itu ya. Kemudian kita tahu ceritanya Tuhan Yesus berjalan di atas air. Kita tahu betul dia ada di tengah badai, tapi Tuhan bilang, Tuhan aku mau, kalau itu engkau, aku mau berjalan di atas air juga. Dia bisa kan Bapak Ibu? Dia bisa. Sayangnya karena dia sadar tiba-tiba di tengah-tengah. Pertama dia kesadarannya adalah ada Tuhan. Dia melihat kepada Tuhan. Tapi kemudian di tengah-tengah dia baru sadar, ini angin. Waduh angin, ya aku di tengah-tengah. Konsentrasinya sudah mulai terpecah. Pikirannya kepada, aku bisa tenggelam nih, aku di tengah-tengah laut nih. Ada badai nih, badai ini, nah ini dia mulai masuk ketakutan. Celah Bapak Ibu, akhirnya dia tenggelam. Seandainya dia tidak sampai tenggelam sih ya, Tuhan yang langsung pegang dia. Ya, dan Tuhan yang tolong juga Bapak Ibu. Nah ini, ya kita tahu memang
Kita menyadari keadaan buruk dan mengerikan di sekitar kita. Tetapi selama pandangan kita kepada Tuhan kita, Yesus, Bapak Ibu, kita bisa berjalan di atas air. Kita bisa berjalan di atas permasalahan. Mau tidak mau kita harus menghadapi Goliat. Mau tidak mau kita harus menghadapi kesusahan zaman ini. Tetapi sekali lagi kalau ada Tuhan, kalau ada Tuhan kita yang setia itu, apa yang kita takutkan? Ya, kita harus kembali kepada firman-Nya. Kita harus kembali kepada iman yang murni, Bapak Ibu, Saudara yang kukasihi. Ingat kepada kebesaran Tuhan. Ingat pertolongannya. Ia tetap sama. Kuasanya tetap sama. Ya, kuasanya tetap sama. Ingat pribadinya. Ketika saya merenungkan hari-hari ini, saya sungguh bersuka cita di rumah saya menyanyi. Sampai anak saya bilang, Mami, kenapa sih Mami menyanyi? Ya, menyanyi memuji Tuhan. Tuhan itu luar biasa. Saya diingatkan terus tentang Mazmur pasal 23. Bapak Ibu, sangat terkenal ini. Sangat terkenal. Kita memiliki Tuhan yang luar biasa. Kita buka sebentar ya. Untuk kita sangat terkenal ada lagunya. Tuhan adalah gembalaku. Takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya. Sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak. Pialaku penuh melimpah. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku. Dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Bapak Ibu, saya berpikir Tuhan. Saya percaya Bapak juga, Bapak Ibu, Saudara juga berpikir sama. Tanpa Tuhan kita nggak bisa apa-apa. Kemudian kita harus ingat bahwa Tuhan adalah gembala kita. Mari kita kasih merenungkan, ya Tuhan, wes tidak mampu tanpa Engkau. Aku mau mempercayakan hidupku kepadamu saja Tuhan. Hah? Gembala kita harus ingat kita punya Tuhan Yesus itu gembala kita. Tahu enggak kenapa Tuhan itu menyamakan dirinya dengan gembala? Karena pada zaman dulu gembala di Palestina, di Israel itu terkenal dengan dapat diandalkan, rajin, saya baca di Google ya. Rajin ya, dapat diandalkan dan mereka sangat bertanggung jawab. Gembala Palestina waktu itu zaman itu gembala Israel zaman itu, mereka sangat bertanggung jawab dengan dombanya, Bapak Ibu. Saudara, dituntun, dibimbing, mereka sangat perhatian, bahkan mereka rela mempertaruhkan nyawanya untuk menjagai domba-dombanya. Persis dengan apa yang dilakukan Tuhan Yesus. Gembala ini yang memikirkan makan minumnya, memikirkan keselamatan dari domba-dombanya. Bukan domba-dombanya enak-enak aja ya. Tetapi gembalanya ini yang pagi siang malam berjaga-jaga. Bapak Ibu. Demikian rupa ya, sampai Daud pun dikenal sebagai gembala domba. Singa, beruang, ular sudah biasa. Dan yang maju pertama adalah gembalanya yang akan menjagai dombanya. Aduh, ketika saya ingat ini, Tuhan terima kasih. Engkaulah gembala. Kalau Tuhan Yesus adalah gembala kita, Dialah yang akan memikirkan engkau dan saya, Bapak Ibu. Dia akan menjaga, dia akan memikirkan bagaimana anakku ini supaya dia lepas dari segala ancaman di sekitarnya. Tidak ada sesuatu pun yang membahayakan dia. Sekalipun harus berjalan di dalam lembah kekelaman, bagaimana supaya anak-anakku ini tetap aman. Itu ada dalam pikiran Tuhan. Karena dia adalah gembala engkau dan saya. Amin, Bapak Ibu. Ini membuat saya bersuka cita. Yes Lord, yes, terima kasih. Aduh Tuhan, lega saya, ya, lega saya. Puji Tuhan, saya punya gembala.
Dia yang memikirkan saya. Dia memikirkan anak-anak saya. Dia yang memikirkan masa depan mereka. Dia yang memikirkan bapak dan ibu. Dia Tuhan yang tidak pernah lelap. Dia tidak pernah tidur, Bapak Ibu. Gembala-gembala zaman dulu ini, mereka kadang tidak tidur untuk menjagai dombanya. Ini Tuhan menyamakan dirinya dengan gembala karena memang Tuhan itu begitu luar biasa. Bapak Ibu, ini yang harus kita ingat. Ini yang akan membuat iman kita bangkit dan bersukacita dan berpengharapan. Kalau kita punya iman, percaya, mengerti tentang mengenal Tuhan kita yang luar biasa ini, Bapak Ibu, kita akan hidup dalam pengharapan. Orang-orang bisa bunuh diri, bisa stres ya, bisa macam-macam karena mereka nggak punya pengharapan. Ya, kita punya pengharapan. Pengharapan di dalam firman Tuhan dikatakan, Kolose 1 ayat 27 itu dikatakan bahwa pengharapan itu apa? Pengharapan itu adalah Christ in us. Yesus Kristus yang ada di dalam engkau dan saya, itulah pengharapan akan kemuliaan. Tuhan yang ada dalam hidupmu dan hidup saya, itulah sumber pengharapan kita. Kristus ada di tengah-tengah kamu. Jangan takut, jangan khawatir. Walaupun kita mungkin diberikan kesempatan untuk melalui hal-hal yang tidak enak. Atau mungkin sudah ada yang sempat sakit. Ya. Kemarin ketika kita dari Bethany Kids Ministry membagikan bingkisan. Ada salah satu anak kami namanya Fani ya. Dia kena panas ya. Dia takut sekali dengan corona, kok dia panas, sehingga teman-teman cerita kepada saya, mereka berdoa dan dia menangis ya. Ada pengharapan di dalam Tuhan ya. Didoakan, kita berdoa, kita berharap kepada Tuhan. Ada Yesus, kalau ada Yesus, ada Tuhan, apa yang dapat kita takutkan? Dia bisa mengadakan apa yang tidak ada menjadi ada. Oh ya, sebelum saya lupa, ada di dalam Mazmur 23 tadi dikatakan ayat 5 yang bagian B, engkau mengurapi kepalaku dengan minyak. Nah ini Bapak Ibu, ketika saya baca di Google itu tentang kebiasaan domba dengan mengurapi kepala itu untuk apa ya dengan minyak? Minyak ini ada banyak fungsinya, salah satunya saja Bapak Ibu. Minyak ini diberikan kepada domba itu untuk membuat domba itu bebas dari serangga yang sering mengganggu mereka. Ya, ada serangga-serangga yang bisa membuat domba-domba ini terganggu, dan ada lalat-lalat yang bisa bertelur di hidungnya, dan itu bisa sangat menyakitkan buat domba-dombanya. Domba-domba itu bisa mati karena mereka stres ya, bingung, gatel, dan sakit. Mereka menggaruk-garukkan di pohon gitu ya. Jadi supaya mereka aman, gembala ini akan memberikan minyak. Nah, kita tahu minyak ini juga ada minyak telon ya. Tadi Pak Stefanus pinjam minyak telon saya. Minyak telon itu kan dalam plus, ada yang minyak plus, yaitu yang membuat nyamuk-nyamuk itu tidak mau mendekat karena baunya. Nah, Bapak Ibu, Tuhan tuh, gembala ini punya minyak yang membuat domba ini tidak disukai oleh serangga, sehingga serangga itu atau lalat-lalat itu tidak mau mendekat. Bahkan ketika mereka merumput, kadang-kadang mereka kan nggak sadar akan bahaya. Nah, karena minyak yang ada di kepala mereka, biasanya ular yang ada di bawah-bawah itu, yang mereka bisa mengancam domba ini. Ular ini pun tidak mau mendekat karena mereka tidak suka bau minyak ini. Aduh, puji Tuhan. Bapak Ibu, kalau engkau sadar, Tuhan Yesus gembala kita, Tuhan pun bisa dan sangat bisa mengurapi engkau dan saya dengan minyaknya. Sehingga musuh yang tidak kelihatan itu tidak mau mendekat, gak suka dengan minyak yang Tuhan taruh di hidup kita. Amin. Serangan-serangan, tak suka iblis, tidak suka ada minyak di dalam hidupmu. Ada minyak, Tuhan, aku tidak mau dekat. Haleluya. Saya bersyukur Tuhan, pengharapan luar biasa. Engkaulah tempat perlindungan kami. Bapak Ibu, mari kita memandang kepada Tuhan kita yang ajaib dan dahsyat. Ingat kebesarannya. Kalau ada Tuhan, apa yang tidak mungkin ya? Semua mungkin, kata firman Tuhan. Ya,
5 roti bisa jadi beribu-ribu roti. 5 roti 2 ikan. Bisa jadi beribu-ribu ikan. Ya. Dia bisa buat apa saja. Yang buta bisa melihat. Ini yang harus kita ingat. Iya ya Tuhan. Yang kusta bisa pulih. Sakit bisa sembuh. Itu mujizat sampai sekarang ada. Selama Tuhan adalah gembala kita, Bapak Ibu. Ketika kita memandang kembali kepada Tuhan, kita akan bersyukur karena Dia adalah waymaker, ya. Ada lagu pujiannya. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness, my God, that is who you are. Apa? You are here. Kalau Engkau ada di sini, ya, Engkau yang membuat jalan keluar, ya, Bapak Ibu. Selalu Ibu Gembala itu enak, saya selalu ingat nasihatnya. Tenang saja, pasti ada jalan keluar. Itu sangat menguatkan. Tenang saja, pasti ada jalan keluar, ya. Selama ada Yesus, ya. Selama ada Tuhan, Dia pengharapan. Dia tetap sama, namanya tetap sama. Ya, boleh kita membaca hal fakta-fakta hari-hari ini, tetapi jangan lupa untuk memperkatakan, mengingat Tuhan kita yang lebih dahsyat, namanya tetap sama, ya. Dia adalah Jehovah Jireh, kata firman Tuhan, ya. Namanya Jehovah Jireh, Dia Tuhan yang menyediakan. Apapun kebutuhan kita Dia sediakan, ya. Di padang pasir sekalipun keadaan kita, Dia bisa sediakan mata air di sana. Wong Tuhan yang menciptakan segalanya, Tuhan menyediakan. Jehovah Jireh Dia, ya. Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaannya dan kemuliaannya. Aduh, haleluya. Ini menegukkan. Yes. Jehovah Jireh, my provider, His grace is sufficient for me. For me. Jehovah Jireh, my provider, His grace is sufficient for me. Nah, ini lagu lama. My God shall supply all my need according to His riches and glory. He will give His angels charge over me. Jehovah Jireh cares for me. Jehovah Jireh peduli pada kita. Dia bahkan kirimkan malaikatnya untuk menjagai langkah-langkah kita. Dia memenuhkan segalanya karena Dia memang gembala kita. Ya, Dia tetap Jehovah Jireh. Bahkan Dia juga tetap Jehovah Rafa. Tuhan yang menyembuhkan. Bapak Ibu, Dia Tuhan. Dia Jehovah Nisi. Tuhanlah panji-panjiku, tempat yang bisa diandalkan, Bapak Ibu. Jehovah Shalom. Tuhan itu keselamatan dan sumber damai kita. Jehovah Elohim. Dia Tuhan segala Tuhan. Jehovah, apa nih? Syamah. Tuhan yang maha hadir. Ada banyak lagi, ya. El Shaddai sebutannya, Allah yang maha kuat. Elohim, El Gibor, Allah yang berkasa. Bapak Ibu, ini yang harus kita dengung-dengungkan sehari-hari. Ya, kita boleh lihat tantangan ada, tetapi kita harus seperti Daud yang ya memang ada Goliat, ya memang ada kesulitan, tetapi aku punya Allah yang perkasa, Allah yang maha kuat. El Shaddai, ya, Jehovah Jireh, Jehovah Rafa. Tuhan yang memberi kemenangan. Kita ingat peristiwa Yosua dan Kaleb, 12 pengintai. Yang 10 mereka menghembus-hembuskan kabar, fakta yang memang di orang-orang enak yang gede-gede. Mereka takut, ya. Ini pasti kita hal-hal yang negatif-negatif bisa menciutkan hati. Tapi kita tahu Yosua dan Kaleb berkata, kalau Tuhan berkenan, kita akan merebutnya. Tuhan menyertai kita. Ini iman, Bapak Ibu. Iman karena apa? Iman timbul karena pendengaran akan firman. Karena mengenal Tuhan. Karena melihat kepada Tuhan. Mari kita kembali membangun diri kita.
di dasar iman yang paling suci, yang paling murni. Kembali kepada iman yang semula, Bapak Ibu. Kepada kasih yang semula, kata firman Tuhan yang lain. Lebih, hari-hari ini kita harus lebih bergemar dengan firman Tuhan. Supaya gambar tentang Allah, tentang Tuhan itu menguasai pikiran dan hati kita. Melebihi fakta-fakta yang ada. Supaya kita bisa mengalami kuasanya. Kadang kita tidak mengalami kuasa Tuhan bukan berarti Tuhan tidak berkuasa. Tapi karena kita mengizinkan pintu-pintu ketakutan itu masuk di hati kita. Kita tahu iblis itu pencuri, pembunuh yang membinasakan dari mulanya. Dia ada celah sedikit dia masuk dan dia bisa mencuri damai sejahtera kita. Mencuri kesehatan kita, mencuri apa saja berkat dalam hidup kita. Bisa saja Bapak Ibu. Bukan berarti Tuhan tidak berkuasa, tapi kita yang mengizinkannya. Nah ini. Tetapi ketika kita sadar siapa kita di dalam Tuhan, kita bisa menutup pintu-pintu itu dan mulai menikmati berkat yang Tuhan sediakan. Ini sangat memberkati saya Bapak Ibu, jujur. Dan saya rindu ini juga menjadi berkat buat Bapak Ibu. Diam dan ketahuilah bahwa akulah Allah, kata Tuhan di dalam Mazmur 46. Ayat yang ke-11, 12 ya. Saya baca di Mazmur 46 ayat 2. Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan. Aduh ini hari-hari ini tuh sangat kita perlukan. Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan. Ketika engkau takut, ketika engkau lemah, ucapkan firman Tuhan ini. Karena firman Tuhan itu tidak, jangan hanya, saya belajar, jangan hanya direnungkan dan dipikirkan saja. Perlu diperkatakan, Bapak Ibu, karena ini akan membangun iman kita. Kita akan lemah, di dalam doa katakan, Tuhan engkaulah tempat perlindungan dan kekuatanku. Sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Sebab itu kita tidak akan takut sekalipun bumi berubah. Haleluya. Karena Tuhan. Ayat 12, Tuhan semesta alam menyertai kita. Kota benteng kita ialah Allah Yakub. Bapak Ibu, mari saudara-saudari yang kukasih dalam Tuhan. Kita membangun diri sendiri di atas dasar iman yang paling suci. Yang sederhana. Just believe, choose to believe, percaya. Ya. Bukan berarti kita sembrono, kita tetap mengikuti protokol yang ada. Taat kepada pemerintah, mengikuti. Tetapi lebih dari itu, kita harus step berikutnya. Kita membangun iman kita. Terima kasih Om Gino diingatkan. 5 menit lagi. Mari bangun. Kita punya Tuhan yang dahsyat. Yang kedua, berdoa dalam Roh Kudus. Tadi di Yudas ya, dikatakan di atas dasar imanmu yang paling suci dan berdoalah dalam Roh Kudus. Kita punya Roh Kudus dalam hidup kita. Hari ini kita peringati pencurahan Roh Kudus. Roh Kudus ini adalah penolong. Dia Tuhan dalam bentuk roh. Dia tinggal di dalam engkau dan saya. Kita harus tetap berdoa. Doa membangun relasi kita dengan Tuhan. Doa di dalam Roh Kudus adalah doa dipimpin oleh Roh Kudus. Doa sesuai dengan firman-Nya. Terus berdoa, minta kepada Tuhan, minta kepada Roh Kudus untuk memimpin engkau dan saya berdoa. Dia sebenarnya yang memampukan kita untuk percaya Bapak Ibu. Iman itu kan kata firman Tuhan, pemberian juga. Roh Kudus juga yang akan memampukan kita sebenarnya. Kita nggak bisa sendiri. Tuhan itu luar biasa pemeliharaannya. Dia tidak tinggalkan kita sendiri. Dia berikan rohnya. Asal kita sadar. Lebih sadar kepada Roh Kudus atau lebih sadar dengan dunia ini. Kalau kita lebih sadar. Ada orang-orang yang lebih sadar dengan hadirat setan. Ya akhirnya mereka ketakutan ya. Lebih ya. Jangan, kita harus lebih sadar dengan kehadiran roh. Saya pernah Bapak Ibu sedikit ya. Di rumah saya itu dulu ada kayak, ya biasa ya, kok gak enak suasana ya. Ada roh jahat ya kali ya. Enak isinya singkat cerita, akhirnya
Saya berdoa dan sempat saya tengking dalam nama Yesus ya. Nah, tapi setelah itu kok masih ada aja. Ketika ke dapur itu kok mesti kok walaupun sudah mengenal Tuhan Yesus, tapi kok ada rasa takut sih Tuhan saya gitu ya. Kok rasanya kok ada Akhirnya sampai suatu saat Tuhan bilang, "Loh, kamu itu mau lebih sadar akan hadiratku atau hadirat setan?" Oh iya ya. Ya Tuhan ada di dalam engkau dan oh iya ya. Tuhan lebih besar dalam saya. Ngapain saya takut? Sejak saat itu saya tidak takut lagi ya. Bahkan damai sejahtera. Saya mau lebih sadar akan Tuhan. Loh, Tuhan tuh ada di sini. Jangan seperti murid-muridnya. Mereka nggak sadar akan kehadiran Yesus di kapalnya. Sehingga mereka bingung, panik ketika badai. Ada Yesus, kenapa? Tenang saja. Oh iya ya Tuhan. Mari kita lebih sadar akan hadirat rohnya dalam hidup kita ya. Dia yang akan memampukan kita. Kita tetap berdoa. Ya, berdoa dipimpin Roh Kudus. Berdoa minta pimpinan Tuhan. Berdoa di dalam roh yang mempunyai, kadang Tuhan memberikan bahasa-bahasa yang baru, bahasa roh. Bangun, mari kita bangun. Yang belum, berdoalah, minta pimpinan Roh Kudus saja. Ya, Roh Kudus akan memberikan hikmat apa yang akan kita doakan. Bahkan kau dan saya akan dipakai untuk menjadi berkat buat orang-orang sekitar kita melalui doa kita. Ya, karena doa kita berkuasa. Puji Tuhan, I choose to believe. Saya pemilih untuk percaya Engkau Tuhan. I entrust my life to you. Saya mempercayakan diri saya kepadamu. Mari bersama saya. Kembali kita mempercayakan hidup kita kepada Tuhan. Hidup adalah Kristus. Mati adalah keuntungan, kata firman. Mari mempercayakan diri kepada Tuhan. Apapun yang terjadi bersama Tuhan yang luar biasa. Kita aman. Puji Tuhan. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan. Mari Bapak Ibu yang di rumah, kembali ingat. Tuhan yang pernah menolong engkau dan saya. Dia tetap sama. Bahkan ketika penyembahan tadi saya ingat. Tuhan kasih saya firman Tuhan. Ingatkan di dalam Yohanes 10 ayat 28. Terakhir ya Bapak Ibu. Yohanes 10 ayat 28 ketika menyembah Tuhan tadi. Tuhan ingatkan saya dengan firman Tuhan ini yang begitu indah. Dan aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka. Dan mereka pasti tidak binasa. Pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya. Dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku. Betapa kita punya Tuhan yang dahsyat. Dia yang memegang engkau dan saya. Tidak akan dibiarkannya sendiri. Tidak akan dibiarkannya. Tuhan selalu ada buat engkau dan saya. Terima kasih Tuhan. Kiara basyakara lamasya. Kiara lamasyakara lamatakara masya. Terima kasih Tuhan. Ku tidak takut, sebab Kau besertaku. Ku tidak bimbang, sebab Engkau Allahku. Engkau meneguhkanku, bahkan menolongku, bahkan menolongku. Kau batu karangku Tuhan, Kau batu karang. Engkau Yesus Tuhan, Yesus Tuhan. Yesus memegangku, Yesus memegangku, haleluya. Dengan tangan kananmu, haleluya. Yesus memberiku, yes Lord, kemenangan. Yesus memegang,
Yesus memberiku kemenangan. Yesus memberiku kemenangan. Yesus memberiku kemenangan. Yesus memberiku kemenangan. Haleluya. Haleluya. Kami percaya Tuhan pada pagi hari ini Kau sungguh-sungguh menyatakan pribadi-Mu melalui firman-Mu, melalui hadirat-Mu Tuhan. Di tengah-tengah kami, sehingga membuat kami terus percaya. Memilih untuk tetap percaya kepada-Mu Tuhan. Sumber pengharapan kami, kemenangan bagi kami. Terima kasih buat hamba-Mu yang sudah Engkau pakai untuk menyampaikan isi hati-Mu Tuhan. Kami percaya Engkau mengurapi, Engkau menyertai dan Engkau meteraikan firman-Mu dalam setiap hati kami Tuhan. Dan ketika kami mendengar firman Tuhan dan kami mau percaya dan melakukannya, Engkau pasti memberkati kami, menolong kami, bahkan memberikan kami kemenangan itu. Dan melampaui segala sesuatu, melampaui segala badai, melampaui segala rintangan yang ada di depan kami bersama-sama dengan Engkau. Terima kasih Tuhan, kami ucap syukur dan percaya menerima firman Tuhan dan percaya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Yang percaya sama-sama katakan amin. Puji Tuhan. Haleluya. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasih Tuhan, semua diberkati. Amin. Haleluya. Kita percaya hari-hari ini kita sudah mendengar firman Tuhan bahwa kita boleh tetap percaya, memilih untuk percaya untuk menghadapi hari-hari yang sungguh-sungguh tidak menentu ini. Haleluya. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudaraku, hari-hari ini kita sudah mendengar bahwa ada satu kesempatan untuk kita sebentar akan bisa beribadah bersama-sama kembali. Kita doakan waktunya, atau mungkin bisa minggu depan atau dua minggu yang akan datang kita doakan ya, karena kita akan melalui era baru, yaitu tatanan baru, yaitu new normal, dan doakan supaya kita segera akan bisa melaksanakan ibadah secara bersama-sama. Mungkin semua kita kangen ya, sudah lama menunggu. Kita sudah lama menantikan itu untuk bersama-sama kembali, tapi tetap ada aturan mainnya, ada protokol yang harus kita laksanakan untuk ibadah bersama-sama. Dan oleh sebab itu saya sampaikan pada hari ini, ya kemungkinan nanti kita akan bisa beribadah bersama-sama dengan aturan yang juga ketat. Kita harus tetap jaga jarak, kursi harus kita tata dengan jarak yang lebih lebar. Dan untuk kapasitas mungkin dianjurkan hanya 50% dari biasanya. Tetap datang ibadah memakai masker. Bagi yang sakit ataupun bagi lansia tidak dianjurkan untuk datang beribadah. Dan kita memaklumi itu dan kita boleh menjaga itu supaya para lansia dan mereka yang sakit tidak tertular ataupun menular yang lain. Oleh sebab itu, kita bersyukur, kita doakan supaya ini segera berakhir, wabah ini segera berakhir dan kita boleh tetap bersemangat untuk beribadah dengan segala keterbatasan ini. Amin. Ya, baik. Nanti kita akan umumkan ya. Kita siap-siap bisa minggu besok ataupun 2 minggu lagi kita akan umumkan melalui grup WA. Ya, Bapak Ibu Saudaraku yang di rumah siap-siap kita akan menyiapkan diri ibadah bersama-sama. Rencananya kita akan ibadah 2 kali, kita bagi tetap ibadah 2 kali pagi dan sore. Untuk jamnya nanti kita juga akan umumkan melalui grup WA untuk jamnya. Baik, puji Tuhan, tetap bersukacita, jangan takut, jangan khawatir, tetap percaya, amin.
Mari kita akhiri ibadah ini dengan bersukacita. Bersyukur kepada Tuhan. Haleluya. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau. Tiada seperti Engkau, sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau. Tiada seperti Engkau. Katakan sebab Engkau besar, sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau. Tiada seperti Engkau, sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau. Tiada seperti Engkau. Mari dengan bersemangat kita katakan sebab Kau besar, sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau. Tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau. 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 Amin. Haleluya. 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 Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur. Kami percaya segala sesuatu boleh terjadi atas seizin-Mu. Dan kami percaya Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Engkau selalu menyertai setiap kami. Sebab Engkau Allah, Engkau setia, Engkau El Shaddai, Engkau kuat, Engkau berkuasa, Engkau maha dahsyat, Engkau maha kuasa yang selalu menyertai umat-Mu. Jehovah Shammah, Immanuel yang menyertai setiap kami semua. Tidak pernah meninggalkan umat-Mu yang Kau cintai, yang Engkau berkati, yang sudah Engkau tebus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sungguh-sungguh percaya. Bapak Ibu saudaraku yang ada di rumah masing-masing, tetap pegang teguh, sebab Dia selalu menyertai kita semua. Sebab Dia ada di dalam kita, Roh-Nya ada di dalam kita semua. Kita percaya kita tidak sendirian. Di dalam keadaan apapun, engkau tetap percaya bahwa Dia hadir di tengah-tengah engkau dan saya. Di rumah masing-masing Dia tetap hadir dan Dia tetap melawat engkau dan saya. Terima kasih Tuhan, kami berdoa pada saat ini. Kuatkan, teguhkan umat-Mu, jemaat-Mu Tuhan di rumah masing-masing. Mereka yang saat ini tidak bisa melanjutkan pekerjaan mereka, yang mengalami PHK, yang mengalami putus hubungan kerja. Mereka yang tidak saat ini tidak bisa bekerja secara mandiri, mereka yang saat ini tidak punya penghasilan, kami berdoa Tuhan, kami sungguh-sungguh menyerahkan mereka dalam tangan-Mu. Buat mereka tetap percaya, buat mereka tetap teguh, buat mereka tetap mengharapkan Engkau. Dan kami berdoa pada saat ini Tuhan, nyatakan diri-Mu, kami tetap percaya, nyatakan diri-Mu di tengah-tengah mereka Tuhan. Kami sungguh-sungguh percaya Engkau hadir tengah-tengah kami. Dan doa kami Tuhan, Engkau melawat mereka, menguatkan mereka dalam keadaan apapun, bahkan mereka dalam keadaan sakit. Tuhan hiburkan, kuatkan, sehingga benar-benar mereka mengalami kesembuhan daripada Engkau. Mereka mengalami mujizat kuasa daripada Engkau, penyertaan-Mu yang ajaib. Tuhan, kami bersyukur pada saat ini, kami serahkan juga untuk
negeri ini Tuhan, bangsa yang kami cintai Indonesia ini Tuhan. Kami sungguh-sungguh bersyukur bahwa Engkau mengasihi Indonesia. Sebab itu kami berdoa untuk Bapak Presiden Jokowi Tuhan, beserta seluruh jajaran menteri dan pejabat-pejabat yang ada di pusat maupun yang ada di daerah-daerah Tuhan. Kami berdoa berikan hikmat, berikan kebijaksanaan buat mereka, sehingga apapun yang mereka putuskan itu adalah berasal daripada Engkau. Dan doa kami ya saat ini Tuhan, lawat bangsa Indonesia Tuhan, biarlah melalui pandemi ini, melalui semua goncangan, melalui krisis ini Tuhan, mereka semua melihat Engkau, mereka semua melihat terang itu di dalam Yesus Kristus, di dalam anak-anak-Mu Tuhan, di dalam orang-orang percaya, sehingga mereka boleh percaya, berlutut, bertekuk lutut untuk menyembah Engkau dan mengaku bahwa Yesuslah Tuhan. Ini doa kami. Mohon belas kasih-Mu Tuhan untuk bangsa Indonesia. Mohon keselamatan anugerah yang daripada Engkau Tuhan untuk bangsa ini Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami serahkan bangsa Indonesia dalam tangan-Mu. Bapa, kami mengucap syukur pada hari ini. Mari Bapak Ibu Saudaraku, angkat kedua tangan saudara. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kiranya berkat kasih, karunia dan anugerah yang berlimpah-limpah dari Bapa di dalam Yesus Kristus yang adalah juru selamat dan kekasih jiwa kita satu-satunya, dan oleh persekutuan Roh Kudus yang setia membimbing, memimpin kita semua, menguatkan kita semua. Bahkan Immanuel, Dia menyertai kita semua dan mempersiapkan kita untuk menjadi mempelai-mempelai yang siap menyambut kedatangan yang kedua kali. Dan diberkatilah engkau di rumah masing-masing, dimanapun engkau berada, mulai hari ini, esok dan sampai selama-lamanya. Dalam nama Yesus, percaya sama-sama katakan, amin, haleluya. Sampai ketemu minggu depan. Happy birthday, happy birthday, happy birthday, Papi. Happy birthday, Papi. Doa kami, Tuhan memberkati di hari-hari yang ke depan, semakin dipakai Tuhan, luar biasa dan diurapi senantiasa, diberikan hikmat di dalam memimpin di dalam gereja Betani di Batu. Tuhan berkati Papi. Semoga Papi menjadi berkat dimanapun Papi berada, dan nama Tuhan selalu dimuliakan dalam diri Papi. Dan semoga Papi diberikan sehat selalu. Amin. We love you, Papi. Kami Youth Kids Ministry mengucapkan Happy Birthday Bapak Gembala. Kami Pak Edi. Tuhan memberkati. Dirgahayu ke-53 buat Bapak Gembala yang kami kasihi, Pak Pendeta Edi. Kiranya Tuhan memberkati engkau berlimpah-limpah dan memperluas daerahmu,
tidak ada sakit penyakit yang ada padamu, untuk terus dapat membimbing kami jemaat menjadi jemaat yang layak menjadi mempelai Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Happy birthday, happy birthday, happy birthday, Pak Edi. Berkat terbaik Tuhan sediakan buat Pak Edi sekeluarga. Berkati pelayanannya, Kesehatannya, keluarganya. Sukacita melimpah. wish you all the best. Tuhan Yesus memberkati. Kapan? Umur. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday. Happy birthday to you. Happy birthday. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday. Happy birthday to you. Happy birthday. Happy birthday to you. Happy birthday. Happy birthday, happy birthday, Happy birthday to you. Saya minta untuk Pak Step berdoa untuk saya ya. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih buat teman-teman yang sudah merencanakan punya itikat jahat ini ya. Dalam tanda kutip ya. Saya mengucap syukur, terima kasih buat care dan kepedulian dan kasih kalian semuanya. Saya mengucap syukur dan saya berdoa bahwa biarlah nama Tuhan saja dipermuliakan melalui kehidupan saya dan kita semua. Amin. Saya ngomong sama istri saya bahwa biarlah waktu, tidak usah dirayakan, tidak usah, biarlah waktu berlalu begitu. Ya, artinya apa? Memang hari-hari ini semuanya karena anugerah Tuhan. Amin. Mari berdoa, silakan Pak Step. Mari semua pelayan-pelayan Tuhan, kita kumpul semuanya di atas mimbar yuk. Yang ada di rumah, mungkin kalau masih live, ayo kita berdoa yuk buat Bapak Gembala kita. Kita angkat tangan kita arahkan kepada, yuk Isa mungkin bisa gabung sini Isa. Ayo. Ya, Om Gino silakan ya, ayo Om Gino kita berdoa bersama-sama. Iya. Kada Om Gino juga gak jalan ini. Ayo kita angkat tangan kita bersama-sama. Bapak kami mengucap syukur buat pagi hari ini Tuhan. Anugerah yang besar Tuhan curahkan, limpahkan atas kehidupan Bapak Gembala kami Pak Edi. Percaya dalam perjalanan di masa lalu hingga sampai saat ini semua kali karena penyertaan-Mu Tuhan. Dengan segala tanggung jawab untuk dalam pemimpin, sebagai pemimpin gereja di tempat ini. Mengembala kasih dan jemaat-Mu Tuhan Yesus. Bahkan dalam segala pergumulan Tuhan untuk ke depan. Kami serahkan semua dalam tangan kuasa-Mu Tuhan. Kami percaya semuanya itu oleh karena anugerah, semua karena pertolongan Tuhan saja. Tuhan, dengan bertambahnya usia ini Tuhan, kami percaya bahwa Tuhan itu semakin memperlengkapi hamba-Mu ini. Dengan segala hikmat, dengan segala pengetahuan, marifat yang daripada Tuhan, iman yang besar.
Oh, iman yang perkasa, yang terus bertumbuh dalam kehidupannya. Bahkan benih-benih ilahi daripada Tuhan tanamkan dalam kehidupannya. Percaya Tuhan, Tuhan memakai lebih hari lebih heran bagi kemuliaan Tuhan saja untuk membawa sidang jemaat-Mu ini Tuhan, untuk lebih berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, kami menyerahkan masa depan ke dalam tangan kuasa-Mu, dan kami sangat percaya bahwa hari depan indah Kau sediakan bagi hamba-Mu ini Tuhan sekeluarga. Terima kasih Tuhan, karuniakan kesehatan lebih lagi Tuhan Yesus, karuniakan kesehatan lebih lagi. Bahkan Tuhan senantiasa memimpin, menuntun dalam setiap langkah-langkah dalam kehidupannya. Terima kasih Bapa, bahkan dalam setiap pengambil keputusan Tuhan, hikmat-Mu menyertai hamba-Mu ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur sekali lagi, kami menyerahkan hamba-Mu ini di dalam tangan kasih karunia Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkat Tuhan melimpah keluarga hamba-Mu, istri dan anak-anaknya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Happy birthday.